Perkenalkan, nama saya Chandli Marco Karundeng. Saya dari kelas 4 TL1 di AMPA. Saya akan mempresentasikan pengembangan sistem penangkal petir dan pentanahan elektroda rod dan plat. Petir adalah peristiwa peluasan muatan listrik di udara yang terjadi di antara awan dengan awan, antara pusat muatan di dalam awan tersebut, dan antara awan dengan tanah. Di antara tiga kemungkinan di atas peluasan muatan itu lebih sering terjadi antara awan dengan awan dan di dalam awan itu sendiri dibandingkan peluasan muatan yang terjadi awan dengan tanah. Akan tetapi, walaupun lebih jarang, petir awan atau tanah ini sudah cukup besar untuk dapat menyebabkan kerusakan pada benda yang ada di permukaan tanah. Secara garis besar, dapat dinyatakan bahwa terjadinya petir merupakan hasil dari proses pada atmosfer sehingga muatan terkumpul pada awan. Muatan pada awan ini menginduksikan muatan lain di bumi, dan petir terjadi jika potensial antara bumi dan awan lebih besar dari tegangan tembus kritis. Positif. Sementara itu, di bagian bawah awan yang ditempati oleh muatan negatif, sambaran akan diawali oleh kanal muatan negatif menuju daerah yang terinduksi positif. Hal ini menyebabkan sambaran itu terjadi. Umumnya adalah sambaran muatan negatif dari awan ke tanah. Polaritas awan tidak hanya pengaruh pada arah sambaran, akan tetapi berpengaruh juga pada besar arus sambaran. Beberapa batang elektroda yang ditanam bersama-sama ke dalam tanah dan kemudian dihubungkan dengan konduktor. Banyaknya elektroda yang ditanam disesuaikan dengan kebutuhan sistem pentanahan itu sendiri. Untuk batang konduktor yang ditanam tegak lurus pada permukaan tanah, maka harus diperhitungkan pengaruh bayang-bayang konduktor tersebut. Elektroda plat. Pentanahan elektroda plat adalah suatu cara dengan mempergunakan elektroda berbentuk plat dengan ukuran minimum luas 0,5 meter untuk tembaga. Kedalaman penanaman minimum 30 cm sampai dengan 1,5 meter ke bawah permukaan tanah. Tahanan pentanahan untuk sistem plat adalah R sama dengan P per 4,2 dalam kurung 1 per WL tambah 0,16 per S ohm, di mana R sama dengan tahanan pentanahan dalam kurung ohm, W lebar plat dalam kurung cm, L sama dengan panjang plat dalam kurung cm, S sama dengan kedalaman penanaman. Pada dasarnya, sistem pentanahan adalah peralatan yang terdiri dari elektroda pentanahan yang dibutuhkan bersama hantaran pentanahan. Elektroda pentanahan dapat berupa batang yang ditanam tegak lurus atau ditanam sejajar permukaan tanah, dan berupa lempengan atau plat yang kesemuanya ini dirancang untuk memperkecil tahanan pentanahan. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu harus ditentukan bahan maupun sifat elektrodanya. B. Elektroda rod dan atau batang. Sistem elektroda rod atau batang adalah suatu sistem pentanahan yang menggunakan batang-batang konduktor yang ditanam tegak lurus pada permukaan tanah. Beberapa batang elektroda yang ditanam bersama-sama ke dalam tanah dan kemudian dihubungkan dengan konduktor. Banyaknya elektroda yang ditanam disesuaikan dengan kebutuhan sistem pentanahan itu sendiri. Untuk batang konduktor yang ditanam tegak lurus pada permukaan tanah, maka harus diperhitungkan pengaruh bayang-bayang konduktor tersebut sehingga tanah, elektroda serta harga sama dengan sebuah konduktor yang ditanam seluruhnya dalam tanah. Tetapi arus yang melalui konduktor tersebut adalah setengah dari harga yang masuk pada konduktor yang ditanam seluruhnya.
Jadi tahanan pentanahan untuk satu batang elektroda yang ditanam tegak lurus pada permukaan tanah. Rumus yang bisa digunakan untuk pasak tunggal dikembangkan oleh Profesor H.B. Dwight dari Institut Teknologi Massachusetts, yaitu R sama dengan P per 2 PL dalam kurung IN 4L per A kurang 1, di mana P tahanan rata-rata tanah dalam kurung ohm sama kurang cm, L sama dengan panjang pasak tanah dalam kurung cm, A sama dengan jari-jari penampang pasak dalam kurung cm, R sama dengan tanah pasak tanah dalam kurung ohm. Metode penelitian. Peralatan rancang bangun penangkal petir dan pentanahan elektroda rod dan plat yang akan dirancang dan merupakan pengembangan dari pentanahan eksternal berfungsi menghasilkan satu sistem penangkal petir dan pentanahan dengan berbagai bentuk elektroda yang kemudian dirancang menjadi sistem pentanahan internal. Kualitas sistem pentanahan eksternal sangat menentukan hasil rancangan sistem penangkal petir internal. Semakin tinggi harga tanah pentanahan, akan semakin tinggi pula tegangan yang dapat pada penyaman potensial dalam kurung potensial equalizing bar, sehingga upaya proteksi internalnya akan lebih berat atau proses pentanahan lambat yang dikarenakan adanya nilai tahanan yang besar pada kawat penyaluran ke tanah. Oleh karena itu, pada tahap pengembangan ini akan diusahakan memaksimalkan kerja dari alat penangkal petir tersebut. Struktur perangkat sistem peralatan secara struktural penangkal petir. Sistem peralatan ini akan dirangkai sebagai berikut. B. Penangkal petir eksternal. Penangkal petir eksternal ditunjukkan untuk menghindari terjadinya bahaya langsung maupun tidak langsung akibat suatu sambaran petir pada instalasi peralatan yang dipasang di luar gedung atau bangunan, di menara dan bagian-bagian luar bangunan. Dalam hal ini termasuk juga perlindungan terhadap manusia dan berada di luar gedung. Proteksi eksternal pada dasarnya terdiri dari finial penangkal petir, lighting counter, penampung petir dalam kurung pentanahan. C. Pembuatan sistem pentanahan. Sistem pentanahan berfungsi sebagai sarana mengalirkan arus petir yang menyebar ke segala arah dan dalam tanah. Hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan sistem pentanahan adalah tidak timbulnya bahaya tegangan langka dan tegangan sentuh. Kriteria yang ditujukan dalam pembuatan sistem pertanahan adalah bukan rendahnya harga tahanan tanah, akan tetapi dapat dihindari bahaya seperti tersebut di depan. Pada penelitian ini dibuat pentanahan elektroda batang dengan 5 variasi kedalaman dan pentanahan elektroda plat juga 5 variasi luas plat dengan kedalaman 2 meter. Selain itu di sini dilakukan pengembangan, yaitu menambahkan 2 buah elektroda batang dengan kedalaman 9 meter dan dihubungkan paralel dengan pentanahan elektroda plat yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tahanan pentanahan di bawah 5 ohm sesuai dengan PUIL 2000 dan IEC Indonesia Electronical Commissioning. Hasil dan pembahasan. Setelah semua komponen atau peralatan yang dirancang dan dirangkai seperti pada gambar, maka akan mengetahui tingkat keberhasilan alat tersebut dilakukan pengujian. Tanah basah berkisar 1,71 sampai 2,3 ohm untuk elektroda plat dengan ukuran 1 kali 1 meter.
persegi. Diperoleh nilai tahanan untuk tanah kering berkisar antara 5,42 sampai 5,89 ohm. Untuk tanah lembab berkisar 5,58 sampai 5,78 ohm. Untuk tanah basah berkisar 5,11 sampai 5,69 ohm. Pada elektroda plat ukuran 0,75 kali 0,75 meter persegi didapat nilai tahanan untuk tanah kering berkisar antara 7,08 sampai 7,51 ohm. Untuk tanah lembab berkisar 6,53 sampai 7,33 ohm. Untuk tanah basah berkisar 5,82 sampai 7,33 ohm. Pada elektroda plat ukuran 0,5 kali 0,5 meter persegi dapat nilai tahanan untuk tanah kering berkisar antara 26,87 sampai 37,56 ohm. Untuk tanah lembab berkisar 31,20 sampai 33,34 ohm. Untuk tanah basah berkisar 31,11 sampai 37,44 ohm. Pada elektroda plat ukuran 0,35 untuk 0,35 kali 0,35 meter persegi dapat nilai tahanan yang untuk tanah kering berkisar antara 10,55 sampai 11,19 ohm. Untuk tanah lembab berkisar 9,82 sampai 10,6 ohm. Pada elektroda plat ukuran 0,25 kali 0,25 meter persegi dapat nilai tahanan untuk tanah kering berkisar antara 14,33 sampai 14,93 ohm. Untuk tanah lembab berkisar 10,94 sampai 11,13 ohm. Untuk tanah basah berkisar 10,87 sampai 12,67 ohm. Pada pengembangan alat penangkal petir eksternal ini juga diparalelkan dengan dua buah elektroda batang yang diberi kode R11 dan R12. Untuk R11 diperoleh nilai tahanan untuk tanah basah berkisar 2,2 sampai 3,86 ohm. Untuk tanah lembab berkisar 2,10 sampai 2,80 ohm. Dan untuk tanah kering berkisar 2,20 sampai 3,30 ohm. Pada R12 diperoleh nilai tahanan untuk tanah basah berkisar 4,98 sampai 6,37 ohm. Untuk tanah lembab berkisar 5,30 sampai 6,79 ohm. Dan untuk tanah kering berkisar 6,52 sampai 6,98 ohm. Dari data yang telah ada terlihat perbedaan nilai pengukuran yang diperoleh antara R11 dan R12 pada setiap kondisi tanah. Hal ini dikarenakan terdapatnya gangguan pada R12 sehingga nilai tahanan yang didapat lebih besar dibandingkan R11. Namun R12 ini tetap dipengaruhi untuk mendapatkan nilai tahanan pentanahan total yang sangat kecil. Dari hasil pengamatan pun ditemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sistem pentanahan yang senantiasa dapat menentukan baik tidaknya sistem pentanahan. Faktor-faktor tersebut antara lain perubahan iklim, kandungan air dan zat elektrolit yang di dalamnya terdapat mineral-mineral dan garam. Dari hasil ini saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Dari keseluruhan hasil pembuatan pengukuran analisis dan pengamatan terhadap hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan dari tulisan ini. Adapun kesimpulan tersebut antara lain sistem penangkal petir yang ada di laboratorium dapat dikembangkan dengan pembagian menjadi dua, yaitu penangkal petir internal dan penangkal petir eksternal. Kondisi tanah dan tahanan tanah yang ada di sekitar laboratorium basah dan lembab, dan rata-rata tahanan tanah pada elektroda batang bernilai 1,55 sampai 2,62 ohm. Sedangkan untuk elektroda plat R11 dan R12 rata-rata tanah tahanannya bernilai 1,55 sampai 2,45 ohm.
Jenis arrester yang digunakan tipe OB-V1 sampai C40 yang sudah mengikuti standar internasional IEC 61643 sampai 1 dan GB 18802.1, di mana kemampuan kerjanya yaitu mampu mengamankan peralatan sampai tegangan 2,2 kV dan arus maksimum sampai 40 kA dengan respon alat 25 ns dan digunakan untuk mengamankan sistem jaringan dengan listrik pada laboratorium, konversi energi dari sambaran petir secara tidak langsung. Pada penangkal petir eksternal ditambahkan lighting counter untuk mengetahui beberapa kali sistem penangkal petir ini dapat sambaran petir. Dapat pula menyertakan saran ataupun rancangan keberlanjutan dari penelitian ini. Terima kasih.